Banyak dari kita yang sering mendengar istilah korupsi. Banyak korupsi yang terjadi khususnya di Indonesia. Namun, apa pengertian korupsi itu? Pengertian korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau bisa juga diartikan sebagai suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Banyak pejabat di Indonesia menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya. Namun, hal yang ia lakukan itu dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sudah banyak tindakan yang diambil oleh KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menangani tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia. Contohnya adalah koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindakan-tindakan korupsi. Jika muncul dugaan korupsi, maka KPK berhak mengadakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus tersebut. Dan jika dugaan tersebut terbukti benar, maka KPK berhak mengadakan penuntutan dan penangkapan terhadap koruptor tersebut. Yang keempat, melakukan pencegahan tindak pidana korupsi dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat atau menghimbau masyarakat agar melaporkan segala bentuk tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan mereka. Yang kelima, melakukan monitor atau pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara agar tidak ada lagi koruptor-koruptor yang merugikan perekonomian negara. Dalam mengatasi tindak pidana korupsi, KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki beberapa wewenang, yaitu mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Yang kedua, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait. Yang keempat, melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kelima, meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah tindakan korupsi. Contohnya adalah menanamkan semangat nasional yang positif dengan mengutamakan pengabdian pada bangsa dan negara melalui pendidikan formal, informal, dan juga agama. Yang kedua, melakukan penerimaan pegawai berdasarkan prinsip keterampilan teknis. Ada banyak kasus korupsi yang telah terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah kasus yang datang dari Gayus Tambunan. Gayus Tambunan adalah mantan pegawai negeri sipil di Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Indonesia. Namanya menjadi terkenal ketika Komjen Susno Dwaji menyebutkan bahwa Gayus mempunyai uang 20 miliar rupiah dan uang asing senilai 60 miliar rupiah dan perhiasan senilai 14 miliar rupiah di berangkas bank atas nama istrinya. Dan itu semua dicurigai sebagai harta haram. Dalam perkembangan selanjutnya, Gayus sempat melarikan diri ke Singapura sebelum dijemput kembali oleh Satgas Mafia Hukum di Singapura. Kasus Gayus mencoreng reformasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang sudah digulirkan oleh Sri Mulyani dan menghancurkan citra aparat perpajakan di Indonesia. Kasus kedua adalah kasus yang dilakukan oleh Muhammad Nazarudin, yang merupakan seorang pengusaha sekaligus politisi Indonesia yang menjadi anggota DPR periode 2009-2014. Setelah menjabat sebagai Bendahara Umum Partai Demokrat pada tahun 2010, pada tahun 2011, KPK menjadikannya tersangka kasus suap pembangunan Wisma Atlet untuk SEA Games ke-26.
Nazarudin ditengarai meninggalkan Indonesia sebelum statusnya menjadi tersangka dan menyatakan melalui media massa bahwa sejumlah pejabat lain juga terlibat dalam kasus tersebut. Hingga akhirnya ia tertangkap di Cartagena de Indias, Kolombia. Kasus terakhir adalah korupsi yang dilakukan oleh Andi Alfian Maralanggeng yang merupakan pengamat politik Indonesia yang menjabat sebagai Menpora pada Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2. Ia juga pernah menjabat sebagai juru bicara kepresidenan bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia pernah menjabat sebagai pimpinan redaksi situs web Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada 7 Desember 2012, ia resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai menteri setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus proyek Pusat Olahraga Hambalang Bogor, Jawa Barat oleh KPK. Hukuman yang kami harapkan untuk para koruptor adalah hukuman mati, penjara seumur hidup, semua hartanya disita oleh negara, dicabut hak politiknya, dan juga didenda sebesar 2 kali lipat dari jumlah korupsinya.